Halo semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, Bapak di tahun ajaran 2020-2021 di sini mengajar bahasa Indonesia. Nama Bapak Pak Dodi, salam kenal semuanya. Bapak mengajar untuk kelas 10, itu di kelas 10 TOA, TOC, TOD, dan 10 TKJC. Ya, untuk materinya bisa kalian lihat di latar ini, bahasa Indonesia. Buku yang Bapak pakai itu buku penerbit Erlangga, karangan Justina. Ya, bisa kalian lihat ya, di background juga ada. Itu buku yang Bapak pakai sebagai bahan ajar kalian nanti. Bukunya itu ada di perpustakaan. Lalu Bapak masuk ke materi. Ya, untuk semester ganjil kali ini, insya Allah kita akan belajar 4 bab. Bab yang pertama, polusi dan populasi, pendapat dan pendapatan, kritik dan publik, dan yang terakhir, kearifan lokal. Jadi, bab di sini ini merupakan tema pembelajaran kita. Bukan dalam arti di bab pertama polusi dan populasi itu kita bahasa Indonesia belajar mengenai polusi dan populasi, tidak. Belajar bahasa Indonesia itu kita belajar dari literasi. Jadi kita belajar dengan melihat teks yang ada, kita mempelajari teks tersebut, lalu kita mengambil pelajaran dan informasi dari teks yang kita pahami. Dan yang di akhir pembelajaran, kita juga nanti akan belajar bagaimana cara membuat teks tersebut. Nah, selanjutnya, bab pertama, polusi dan populasi. Ada 2 pembelajaran di sini yang akan kita pelajari. Yang pertama, pembelajaran 1, memahami teks laporan hasil observasi. Yang kedua, menganalisis isi dan aspek kebahasan teks laporan hasil observasi. Lalu pada pembelajaran yang kedua, kita akan belajar menyajikan isi teks laporan hasil observasi berdasarkan interpretasi. Lalu mengonstruksi teks laporan hasil observasi dengan memperhatikan isi dan aspek kebahasannya. Pada bab pertama ini, kita akan belajar mengenai teks laporan hasil observasi dengan tema polusi dan populasi. Apa itu teks laporan hasil observasi? Kita akan masuk di pembelajaran yang pertama, memahami teks laporan hasil observasi. Sebelum kita memahami apa sih teks laporan hasil observasi, sebelumnya kita harus terlebih dahulu tahu dulu apa yang dimaksud dengan teks, apa yang dimaksud dengan observasi, apa yang dimaksud dengan laporan. Di sini bisa kalian baca, sudah Bapak berikan penjelasannya. Yang dimaksud dengan teks itu merupakan wacana. Wacana itu berarti lisan. Kalian misalkan waktu kelas di tingkat SD atau SMP, silahkan kalian mengarang pengalaman pribadi kalian yang menarik, misalkan begitu. Nah, di situ kalian mungkin berdiskusi dengan teman atau kalian memikirkan. Nah, diskusi-diskusi tersebut tentang pengalaman kalian itu masih dalam bentuk wacana. Tetapi kalau kalian sudah mulai menulis, nah, karangan itulah yang disebut dengan teks. Jadi teks itu merupakan suatu perkataan lisan, suatu ucapan yang dibentuk dalam sebuah tulisan. Lalu kita masuk yang kedua, observasi. Apa itu observasi? Observasi itu merupakan pengamatan. Kita melihat, mengamati sesuatu, itu observasi. Gambarannya seperti teropong. Teropong itu kita mengamati sesuatu yang jauh, begitu ya. Observasi dibagi menjadi 2.
yaitu observasi yang dilakukan secara langsung dan observasi yang dilakukan secara tidak langsung. Secara langsung, observasi itu dapat dilakukan dengan kita melihat sesuatu, atau kita melakukan sesuatu, atau kita dengan merasakan sesuatu. Seperti Bapak contohkan pada buku paket ini. Kita bisa melakukan observasi pada buku paket ini. Observasinya itu kita mengamati, oh ternyata misalkan buku paket ini grafis yang diberikan menarik. Misalkan seperti itu. Dengan Bapak lihat covernya tebal, kualitas kertasnya pun bagus, dan kata-katanya menarik sehingga mudah dipahami. Itu merupakan suatu bentuk pengamatan. Lalu pengamatan juga bukan sebatas pada sebuah objek. Pada peristiwa juga kita bisa melakukan sebuah pengamatan. Misalkan sekarang itu sedang pandemi corona. Kalian bisa melihat apa sih peristiwa yang terjadi pada saat pandemi corona. Salah satu yang kalian rasakan sendiri adalah kalian saat ini pada saat pandemi corona belajar di rumah. Kalian bisa mengamati satu Kabupaten Bekasi, apakah semuanya belajar di rumah. Mungkin ada beberapa sekolah yang ada kombinasi belajar online dan offline. Seperti itu merupakan suatu contoh-contoh dari pengamatan. Lalu pengamatan secara tidak langsung, yaitu kalian mengamatinya melalui membaca. Kalian melihat informasinya itu dari buku, misalkan dari internet. Lalu mendengarkan informasi itu bisa kalian dengan mewawancara orang lain. Dan di sini ada juga mendapatkan berita. Laporan itu segala sesuatu yang dilaporkan. Jadi, dari pengertian teks, pengertian observasi, dan pengertian laporan, jika kita gabungkan semuanya, dapat kita simpulkan bahwa teks laporan hasil observasi itu merupakan tulisan hasil pengamatan kita sendiri atau orang lain terhadap suatu objek atau peristiwa. Begitu. Bapak lanjut. Ada dua peristiwa di sini, bisa kalian lihat. Yang gambar pertama itu tentang polusi. Dan gambar kedua itu tentang populasi, sesuai dengan tema yang kita pelajari. Dari kedua peristiwa ini, bisa kita jadikan objek pengamatan dalam pembuatan laporan hasil observasi. Mungkin kalian sendiri bisa secara tidak langsung memiliki pengamatan bahwa polusi itu selalu berbanding lurus dengan populasi. Semakin besar populasi dalam suatu daerah, tingkat polusinya pun akan semakin banyak. Bapak contohkan di sini seperti gambarnya ada di wilayah perkotaan. Semakin penuh pemukiman tersebut, otomatis polusinya pun akan semakin banyak. Bisa berupa pertama polusi mengenai lingkungan, sampah. Lalu yang kedua, polusinya itu polusi udara. Semakin banyak penduduk, berarti kan kendaraan itu juga semakin banyak. Sehingga udara yang bersih pun akan semakin berkurang. Polusi suara, kebisingan, semakin banyak penduduk, tingkat kebisingan pun akan semakin tinggi. Nah, itu merupakan objek-objek yang bisa kita jadikan suatu observasi sebagai bahan pembuatan laporan hasil observasi nantinya. Gitu. Bapak lanjutkan. Di sini ada prinsip identifikasi teks laporan hasil observasi. Identifikasi itu maksudnya kita mengenali, mencari tahu bagaimana sih suatu tulisan tersebut bisa dinamakan teks laporan hasil observasi. Teks laporan hasil observasi itu bisa dinamakan teks laporan hasil observasi jika di dalamnya terdapat 6 poin ini. Yang pertama itu lengkap. Apa yang lengkap? Yang lengkap itu informasinya.
Data dan fakta yang dilaporkan itu harus lengkap. Lalu yang kedua, jelas. Informasinya tidak menimbulkan penafsiran yang berbeda. Bapak contohkan, siswa di SMK Negeri 1 Pebayuran sebanyak misalkan 1.000 orang gitu. Nah, akan lebih bagus jika informasi yang disampaikan itu siswa tersebut 1.000 orang dengan jumlah siswa laki-laki itu sekian ratus orang dan siswinya itu sekian ratus orang. Itu memenuhi prinsip lengkap. Lalu prinsip jelasnya itu jangan ditulis hanya bahasa siswa sebesar 1.000 orang. Nah, siswa di sini akan menimbulkan penafsiran yang berbeda. Penafsiran yang berbeda itu bisa mungkin ada orang yang membaca tulisan kalian. Siswa di sini apakah memang SMK Negeri 1 Pebayuran itu full sekolah laki-laki atau memang ada siswinya, murid perempuannya. Maka perlu diberikan penjelasan bahwa muridnya itu total 1.000, misalkan seperti itu, dengan murid laki-lakinya sekian dan perempuannya sekian. Itu akan telah memenuhi prinsip lengkap dan prinsip jelas. Lalu yang ketiga, prinsip benar atau akurat. Data yang digunakan itu harus benar. Jangan sampai kalian ingin melakukan pengamatan mengenai SMK Negeri 1 Pebayuran, tetapi data yang kalian ambil itu, kalian yang mewawancara itu, misalkan guru-guru dari SMA Negeri 1 Pebayuran. Nah, itu kan sudah kacau. Data itu mungkin lengkap, data itu mungkin jelas, tapi data itu belum tentu benar karena konteks kalian yang ingin diamati itu SMK Negeri 1 Pebayuran, bukan SMA Negeri 1 Pebayuran. Lalu prinsip yang keempat itu sistematis. Apa itu sistematis? Jadi sistematis itu informasi yang kalian berikan itu berurutan. Kenapa harus berurutan? Agar mudah dipahami. Lalu prinsip yang kelima itu objektif. Jadi objektif itu apa adanya. Jangan sampai kalian atas dasar suka atau cinta terhadap SMK Negeri 1 Pebayuran yang awalnya data murid itu ada 1.000, kalian lebih-lebihkan. Jadi objektif itu jangan atas dasar kalian suka atau tidak suka, kalian menghilangkan data yang akurat. Lalu yang terakhir, up to date atau tepat waktu. Kalian jika ingin melakukan pengamatan terhadap SMK Negeri 1 Pebayuran, ya ambillah data tentang SMK Negeri 1 Pebayuran itu data yang tahun ini, data terbaru. Jangan sampai kalian mencari datanya itu tahun 2017 atau 2015. Karena itu sudah tidak sesuai dengan kondisi SMK Negeri 1 Pebayuran yang sekarang. Seperti itu. Bapak ulangi, teks laporan hasil observasi itu yang pertama itu harus lengkap. Lengkap apanya? Lengkap informasinya. Yang kedua itu harus jelas. Jangan sampai informasi yang kalian berikan itu menimbulkan penafsiran yang berbeda dari masing-masing pembaca. Yang ketiga itu harus benar. Yang keempat itu harus berurutan informasinya. Yang kelima itu harus objektif atau apa adanya. Dan yang terakhir itu harus tepat waktu sesuai dengan kondisi yang ada sekarang. Itu teks laporan hasil observasi. Bapak lanjutkan. Di sini ada contoh teks laporan hasil observasi yang Bapak ambil dari artikel yang ada di internet. Artikelnya seperti apa? Bapak berikan linknya. Berikut di deskripsi video Bapak pun akan Bapak berikan linknya. Itu bisa kalian klik link tersebut atau pilih link tersebut atau bisa di copy paste, dipaste di browser kalian, silakan. Kalian baca artikel tersebut. Mungkin di sini Bapak contohkan.
Bapak copy linknya, lalu ya di sini sudah Bapak copy paste linknya, lalu kita buka. Ini bisa kalian lihat, ditulis tanggal 23 Juli 2020. Masih bulan Juli, berarti informasi yang diberikan itu masih up to date. Judulnya itu pandemi COVID-19, keyakinan tak tertular dipicu keinginan pemerintah tak menakut-nakuti atau komunikasi yang tidak jujur. Di sini silakan kalian baca. Silakan kalian baca informasi apa yang diberikan oleh penulis di sini. Apakah teks ini merupakan teks laporan hasil observasi? Ya, Bapak di sini mencontohkan ini merupakan teks laporan hasil observasi. Tetapi jangan begitu saja percaya dengan apa yang Bapak berikan. Silahkan gunakan pemikiran kritis kalian, gunakan prinsip identifikasi teks laporan hasil observasi. 6 prinsip ini silahkan kalian gunakan. Apakah artikel yang Bapak berikan di contoh tersebut, ya artikel ini, apakah artikel ini sudah jelas? Lalu apakah artikel ini sudah lengkap informasinya? Apakah artikel ini benar, diambil dari sumber yang terpercaya? Apakah artikel ini mudah dipahami oleh kalian, sehingga artikel ini disebut sistematis pengurutan penyampaian informasinya? Apakah artikel ini objektif? Jadi si penulis itu tidak ada rasa suka atau tidak suka terhadap pemerintah. Lalu yang terakhir, apakah artikel ini up to date? Kalau artikel ini up to date, ya sudah pasti artikel ini up to date 23 Juli. Tapi tinggal 5 prinsip identifikasi tersebut. Silakan kalian baca artikel ini, kalian identifikasi sendiri, lalu hasil identifikasi kalian Bapak jadikan tugas. Apa yang kalian pahami mengenai teks laporan hasil observasi setelah membaca artikel pada link yang tadi Bapak sampaikan? Silakan kalian bercerita pada Google Form di bagian kolom keempat. Silakan kalian ceritakan apa informasi yang bisa kalian ambil dari artikel yang Bapak berikan. Lalu berikan jawabannya juga. Tolong kalian berikan jawaban, artikel yang Bapak berikan itu sudah sesuai belum dengan prinsip teks laporan hasil observasi. Jika sudah sesuai, silahkan kalian tulis. Ya, dengan saya membaca artikel tersebut, misalkan seperti itu. Artikel tersebut merupakan teks laporan hasil, menurut saya artikel tersebut merupakan teks laporan hasil observasi karena prinsip-prinsipnya sudah terpenuhi, misalkan seperti itu. Jika menurut kalian artikel yang Bapak berikan tidak termasuk teks laporan hasil observasi, silakan kalian tulis apa prinsip yang terlewat dari artikel yang kalian baca tersebut. Misalkan ada prinsip sistematisnya kurang sistematis, silahkan kalian jelaskan alasannya kenapa kurang sistematis. Atau ada prinsip tidak objektif, prinsip objektif itu tidak dipenuhi, sehingga menurut kalian artikel ini tidak objektif. Silahkan kalian jelaskan kenapa artikel tersebut tidak objektif. Ya, silahkan kalian tulis jawaban kalian pada kolom absensi. Absensi itu kalian isi nama kalian, kelas kalian, NIS kalian, dan juga tulis jawaban kalian. Untuk form absensi yang Bapak berikan, Bapak beri batasan waktu di hari yang sama, yaitu hari Senin tanggal 27-nya, sampai jam 11.55 malam.
Jika lewat dari jam tersebut, kalian Bapak anggap tidak melakukan absensi, tidak mengerjakan tugas. Begitu, sekian dari Bapak. Kurang lebihnya mohon maaf. Jika ada yang kurang dipahami dari materi tersebut, silakan kalian tulis di kolom komentar. Lalu yang kedua, materi ini akan Bapak berikan. Silakan link soft copy-nya akan Bapak cantumkan di kolom deskripsi. Bisa kalian download di sana. Begitu, Bapak akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.